Selamat malam. Jadi perkenalkan, nama saya Ibu Gede Bentar Darmaloka Prasuda dan Billy Hernando. Kita akan mempresentasikan tentang risk assessment. Jadi yang pertama kita daftar dulu risikonya. Yang pertama itu ada power outage at the data center atau pemadaman listrik di pusat data. Lalu ada damage customer data, ada kerusakan data set customer. Lalu ada cooling system problem atau masalah pada sistem pendingin. Terusnya ada long service customer atau pelayanan yang lama pada pelanggan. Dan terakhir ada disaster recovery dan has not been established atau rencana pemulihan rencana yang belum ditetapkan. Kemudian ada likelihood, threat likelihood, weight factor, yaitu ada mulai dari high dengan skala 1.0, medium 0.5, dan low 0.1. Ya, kalau high itu the threat source is highly motivated and sufficiently capable and control to prevent the vulnerability from being exercised are ineffective. Kalau dia tuh medium 0.5 itu the threat source is motivated and capable, but control are in place that may impede successful exercise of the vulnerability. Jadi masih bisa dilakukan kontrol. Kemudian kalau untuk low threat yang low itu dia tuh threat source, lacks motivation or capability or control are in place to prevent or at least significantly impede the Jadi kalau low itu dia itu tidak memiliki resiko yang begitu tinggi. Ya, selanjutnya. Jadi ini adalah likelihood dari setiap risknya. Yang pertama dari power outage at data center itu 0,1 berarti itu low. Nah, selanjutnya damage customer data itu juga low, di 0,1. Terus terusnya the cooling system problem itu low, 0,1. So disaster recovery plan has not been established itu 0,5, berarti medium. Dan terakhir long service to customer juga medium, jadi 0,5. Kemudian ada magnitude impact, dampak magnitude ya. Ada high itu skalanya 100, dia tuh hilangnya kerahasiaan, integritas dan ketersediaan dapat diharapkan memiliki efek yang parah atau bencana pada operasi organisasi, aset organisasi atau individu. Contohnya, kerusakan besar pada aset organisasi, kerugian finansial besar, kerusakan parah atau bencana bagi individu yang melibatkan kehilangan nyawa atau cedera serius yang mengancam jiwa. Kemudian ada medium dengan skala 50, dia tuh dapat mengakibat hilangnya kerahasiaan integritas atau ketersediaan dapat diharapkan memiliki efek buruk yang serius pada organisasi operasi, aset organisasi atau individu. Dia tuh kurang lebih sama seperti yang high, cuman dia tidak separah impact-nya seperti high. Yaitu dapat memberikan kerusakan signifikan pada aset organisasi, finansial, kemudian kerugian signifikan bagi individu yang tidak melibatkan kehilangan nyawa atau cedera serius yang mengancam jiwa. Kemudian ada impact yang low dengan skala 10, dapat menyebabkan hilangnya kerahasiaan, integritas, atau kesadaran dapat diharapkan memiliki efek merugikan yang terbatas pada organisasi, operasi, aset organisasi, atau individu. Contohnya itu penurunan kemampuan misi sampai batas tertentu dan durasi bahwa organisasi dapat melakukan fungsi utama, tetapi efektivitas fungsi berkurang secara nyata. Kemudian dapat menyebabkan kerusakan yang kecil saja kepada organisasi, kerugian finansial kecil, dan kesalahan kecil pada individu. Oke, yang berikutnya.
ada reach scale, jadi cara menghitungnya itu dengan mengkalikan likelihood dan impact-nya. Jadi di sini ada likelihood-nya kita kali dengan low impact, jadinya low reach, jadinya 10 kali 1,0 dengan 10, terus medium 50 ke 1,0 dengan 50, terus ada high-nya 100 kali 1,0 dengan 100, terus medium lagi, di bawahnya juga sama, low reach 10 kali 0,5 dan 5, terus medium reach 50 kali 0,5 0,25, fix 100 kali 0,5 dan 50. Terus belanja low reach itu 10 kali 0,1, terus medium reach 50 kali 0,1, terus high reach 100 kali 0,1, 10. Kemudian ada risk determination. Power outage at the data center, yaitu 50, kemungkinan yang terjadinya itu kecil. Jadi ini ada rumusnya, 50 kali 0,1, kemudian dikurang 50%, tambah 10% lagi. Yang hasilnya dapat dilihat kan, seperti di sini 50 kali 0,1, kemudian dikurang lagi 50 kali 0,1 kali 0,5, kemudian setelah dihitung nanti dia tuh ada hasilnya tuh 3. Jadi dia tuh low. Ya, kemungkinan risk yang terjadi itu kecil. Kemudian ada the MAC customer data. Dia itu 100 kali 0,1 kurang 100% tambah 10%. Dan totalnya tuh dia tuh ada 10, dia tuh medium. Kemudian ada the cooling system in the data center is not working. Itu sama, dia tuh low juga, sama seperti power outage at the data center. Kemudian ada disaster recovery plan has not been stabilized. Dia itu 100 kali 0,1 sampai, kemudian dia dikurang 100% tambah 20% lagi, kemudian dihitung dan hasilnya akan dapat 8,5. Dia itu termasuk low. Oke, next. Dan terakhir ada long service to customer, itu perhitungannya 100 kali 0,5, 100% tambah 10%. Jadi seperti ini. Jadi 100 kali 0,5 dikurang 100 kali 0,5 kali 1, tambah 100 kali 0,5 kali 0,1, hasilnya ada 5. Kemudian masuk pada bagian kontrol polisi program teknologi. Dia tuh ada risk dari power outage at the data center polisi. Power outage at data center itu termasuk dalam kebijakan khusus polisi khusus sistem yang membahas pengguna tertentu dari sebuah sistem. Kebijakan ini dapat berupa permasalahan teknis mengenai matinya supply power data yang ada dalam data center. Selain itu, konfigurasi firewall, kebijakan akses sistem, dan area konfigurasi teknis lainnya juga termasuk dalam sistem spesifik kebijakan ini. Kemudian untuk program adalah kegiatan yang dilakukan dalam organisasi untuk meningkatkan keamanan. Ini termasuk pendidikan keamanan, pelatihan, dan program kesadaran. Power outage data center ini termasuk dalam bagian program bagian keamanan. Kemudian teknologi penggunaan cadangan power supply, terdapat melakukan penggunaan cadangan power supply, genset, dan membayar listrik itu agar mencegah terjadinya power outage at data center, mencegah listrik yang padam yang mengakibatkan mati listrik pada data center. Hal tersebut dilakukan untuk dapat meminimalisir resiko terjadinya ancaman. Oke, next. Kalau ada di match customer data, itu polisinya. Di match customer data merupakan kebijakan keamanan program di mana dokumen perencanaan yang menguraikan proses implementasi keamanan dalam organisasi. Kebijakan ini merupakan cetak biru untuk analisis, desain, dan implementasi keamanan, khususnya pada bagian data serta isi dalamnya. Lalu program
Email customer data termasuk ke dalam bagian keamanan sistem data dari sebuah program. Yang terakhir, teknologi. Pencadangan data, setiap data, serta menyimpan data backup ke dalam database cadangan dapat mengurangi risiko terjadinya kerusakan data dari pelanggan yang timbul dari dalam maupun luar. Kemudian the cooling system problem. Polisi. The cooling system problem termasuk dalam kebijakan khusus sistem yang membahas pengguna tertentu dari sebuah sistem. Misalkan, pendingin yang tidak bekerja akan membuat data center menjadi panas dan terbakar. Hal tersebut dapat memicu resiko lanjutan seperti kebakaran, kehilangan data, kerusakan, kerugian finansial, hilang kepercayaan pelanggan, dan lain sebagainya. Untuk program cooling system termasuk dalam bagian keamanan sistem. Kemudian ada teknologi. Penggunaan pendingin yang berkualitas, pembaruan pendingin dapat dilakukan agar data center tidak mengalami kerusakan eksternal. Oke, selanjutnya. Lalu ada long service to user. Polesnya, long service to user termasuk kebijakan khusus masalah isu spesifik policy, menangani implementasi atau aplikasi spesifik yang harus diketahui pengguna. Kebijakan ini biasanya dikembangkan untuk memberikan instruksi rinci dalam batasan terkait masalah keamanan. Contohnya termasuk kebijakan untuk pengguna internet, email, dan akses gedung. Lalu yang program long service to user termasuk ke dalam bagian keamanan, bagian pengaman maupun karyawan. Yang teknologi membatasi akses pengguna ke dalam jaringan serta dapat melihat data, mencegah hal yang tidak diinginkan dan dapat mengurangi risiko ancaman. Karena kesalahan pengguna atau karyawan adalah salah satu ancaman utama terhadap aset informasi. Kemudian ada disaster recovery plan has not been established. Polisi. Disaster recovery plan has not been established. Dia itu termasuk dalam kebijakan khusus sistem yang membahas tentang penanganan pasca disaster atau bencana terjadi. Bencana ini bisa disebabkan oleh alam maupun manusia. Program. Kemudian program merupakan kegiatan yang dilakukan dalam organisasi untuk meningkatkan keamanan. Ini termasuk dalam pendidikan keamanan, pelatihan, dan program kesadaran. Disaster recovery plan has not been established, termasuk dalam bagian program keamanan. Kemudian untuk teknologi, dia tuh dapat melakukan pelatihan pada karyawan untuk penanganan pasca bencana, melakukan pengembangan dan melakukan uji rencana pemulihan bencana. Terus ada tabel dari risk assessment-nya. Jadi di dalam tabel ini kita urutin dulu, kita catat dulu semua risk-nya di observation. Habis itu trip-nya, source atau vulnerability, itu yang power outage at data center itu kerusakan pada sumber listrik. Terus yang di customer data itu hacker, yang cooling system problem itu kerusakan perangkat, yang disaster recovery itu gejala alam, yang long service to customer itu kinerja pegawai. Lalu kita buat existing control-nya. Yang pertama, di masalah power outage ini kita pemeriksaan secara berkala. Lalu yang di customer data itu pemeriksaan privasi terbatas input. Yang masalah pada cooling system itu pemeriksaan secara berkala juga. Dan disaster risk recovery plan has not been established ini pencadangan mingguan. Yang terakhir long service to customer itu evaluasi rutin. Terus likelihood-nya kita buat tadi sebelum di awal tabelnya. Jadi kita adalah low untuk power outage, low juga untuk email customer, low juga untuk the cooling system problem, lalu medium sisanya pada disaster recovery dan long service to customer. Impact-nya pada power outage ini medium, email customer data high, the cooling system itu medium, disaster recovery plan high, dan long service to high. Terus setelah kita hitung tadi dipakai perhitungan di sebelumnya, kita bisa buat rankingannya, next ratingnya. Jadi yang pertama itu disaster recovery, yang kedua itu email customer data, yang ketiga itu long service to customer, yang keempat itu ada masalah pada power outage dan pada cooling system karena ada perhitungan tadi nilainya sama. Terus
setelah kita buat setting, kita buat rekomendasi kontrolnya. Yang pada port update itu kita merekomendasikan untuk melakukan pemisahan secara berkala dan menyiapkan cadangan arus listrik. Terus masalah kita pada di map custom data, kita merekomendasikan untuk pencadangan data setiap set, serta menyimpan data backup ke dalam database cadangan. Untuk masalah sistem pendinginan, kontrolnya yaitu penggunaan pendingin yang berkualitas, pembaruan pendingin. Lalu pada disaster recovery plan, kita harus mengembangkan dan melakukan uji rencana pemulihan bencana. Dan terakhir, untuk masalah long service to customer, kita bisa merekomendasikan untuk membatasi akses pengguna ke dalam jaringan serta melihat data. Jadi cukup sekian presentasi dari kelompok kami malam ini. Mohon maaf bila ada kesalahan. Selamat malam.